Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid As-Salam rahimakumullah. Alhamdulillah, pada petang hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk bermajlis bersama untuk mempelajari salah satu cabang ilmu dari ilmu-ilmu agama ini, yakni ilmu fikih, yakni belajari ilmu fikih. Ilmu yang belajari tentang hukum-hukum ibadah dan juga hukum-hukum muamalah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di pekan yang lalu kita sudah sampai di pembahasan tempat-tempat yang disyariatkan untuk dikunjungi di kota Madinah. Tempat-tempat yang disyariatkan untuk dikunjungi di kota Madinah. Yang pertama apa? Yakni mengunjungi atau ziarah ke Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ke Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disunnahkan untuk mengunjungi, untuk menziarahi Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, yakni menziarahi makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disunnahkan untuk menziarahi makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengunjungi, yang mendatangi Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kita yang berada di Indonesia, tidak disunnahkan untuk menziarahi makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah hukumnya menziarahi makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni bagi mereka orang-orang yang menziarahi masjidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya bagi kita ketika kita mau berangkat umrah, mau mampir ke Madinah misalnya, maka apa? Ya niatkan tujuan kita ke Madinah yakni untuk menziarahi masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena keutamaan yang besar yang ada di Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita sholat di Masjid Nabawi, sholat kita, pahala kita dilipatkan berapa? Bisa 100, bisa 1000, bisa berapa? 1000. Ketika kita sholat di Masjid Nabawi, itu ada fadilah, keutamaan, yakni apa? Dilipat gandakan 1000 kali, sebagaimana sholat 1000 kali di masjid lainnya. Ini keutamaan yang hendaknya kita capai ketika kita mau berangkat ke Madinah untuk menziarahi Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ketika sudah sampai di Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka baru disunnahkan untuk menziarahi makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dari Indonesia niatnya untuk menziarahi makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Bagaimana caranya menziarahi makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika kita sudah masuk Masjid Nabawi, sudah selesai sholat 2 rakaat di Masjid Nabawi, kemudian apa? Kemudian mendatangi makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian apa? Mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Umar. Selesai, langsung pulang saja. Cukup demikian, tidak perlu duduk di situ untuk apa? Untuk banyak berdoa, tidak ada keutamaan berdoa di situ.
sekedar mendatangi mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar kemudian berlalu. Sebagaimana dikerjakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya. Sebagaimana dikerjakan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika beliau memasuki Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau kemudian setelah sholat mendatangi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabatnya radhiyallahu anhum. Kemudian kita lanjutkan, ini caranya berziarah, caranya menziarahi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan salam kemudian langsung berpaling. Dan haram hukumnya, kemarin sudah kita bahas sedikit, bahwasannya haram hukumnya bagi orang yang menziarahi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni atamassuh bil hujrah, yakni mengusap-usap hujrahnya, kamar itu, dinding pembatas makam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, dalam rangka untuk mengambil barokah, keberkahan. Maka ini hukumnya haram, tidak boleh. Dia mengusap-usap kamar atau dinding makam Nabi SAW, bentengnya, karena ada beberapa tembok yang menyekat antara makam Nabi SAW dan masjid Nabi SAW. Jadi haram hukumnya mengusap-usap dinding tersebut, au takbiluha, atau menciumnya, atau bahkan mencium dinding tersebut, maka tidak boleh. Au at-tawafu biha, atau tawaf mengelilingi masjid, mengelilingi makam Nabi dan dua sahabatnya ini. Ini juga haram hukum, tidak boleh. Au istiqbaluha halat du'a, atau dia menyengaja menghadap makam tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk berdoa menghadap makam tersebut. Tidak boleh hukumnya. Atau bahkan dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini terlebih tidak boleh. Terlebih untuk tidak diperbolehkan. Meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk qada al-hajat, untuk agar dipenuhi kebutuhannya, wa tafrijal qurabat, untuk biar dilapangkan kesulitannya. Meminta kepada Nabi, ini termasuk perbuatan kesyirikan. Perbuatan kesyirikan. Wa syifa'al maradi wa nahwa dzalik, dan meminta agar disembuhkan penyakitnya dan yang semisal itu, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak boleh, haram hukumnya, bahkan termasuk perbuatan kesyirikan. Li'anna dzalika kullahu lillah, karena semuanya itu, permintaan yang seperti itu semuanya harusnya untuk Allah. Wala yutlabu illa minhu, dan tidak boleh diminta kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Meminta dilapangkan rezekinya, meminta kesembuhan dan yang semisalnya tidak boleh dimintakan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Walaysat ziyaratu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabri sahibaihi wajibatan. Dan menziarahi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabatnya ini hukumnya tidaklah wajib. Wala syartan fil haji, dan juga bukan merupakan syarat di dalam haji. Bukan termasuk kewajiban dalam haji, dan juga bukan termasuk syarat-syarat di dalam haji. Kama yadunnu ba'dul juhali minal ammati, sebagaimana disangka oleh sebagian orang-orang yang jahil dari kaum manusia. Mereka menyangka ziarah makam Nabi ini termasuk perkara yang masuk dalam kewajiban haji. Bal hiya mustahabbatun fi haqqi man zara masjid an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan
ziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini hukumnya mustahabbah, sunnah bagi orang yang menziarahi masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sunnahnya ini bagi orang yang menziarahi masjid Nabi SAW, yang mengunjungi masjid Nabi SAW. Adapun yang tidak mengunjungi masjid Nabi SAW tidak ada sunnah hukum. Wala irtibata bainaha wa bainal haji badatan, dan tidak ada sama sekali, tidak ada kaitannya, keterikatannya antara ziarah makam Nabi dan haji. Ya. Tidak ada hubungannya. Seandainya seorang dia mau berangkat haji, dia mengerjakan haji tanpa harus ziarah ke makam Nabi SAW, ya hajinya tetap sempurna. Ya, tetap sempurna. Tidak ada hubungannya sama sekali. Wa ma warada fi hadzal babi min al ahadits allati yahtaju biha man yaqulu bi masyru'iyyati shaddi rahli ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa annaha min mukammilatil haji fahiya ahaditsu saqitatun. Dan apa-apa yang telah datang di dalam bab ini dari hadis-hadis yang orang-orang yang berpendapat disyariatkannya bersafar untuk ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berhujjah dengan hadis-hadis ini. Dan juga orang-orang yang mengatakan bahwasannya ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk penyempurna dari haji, maka hadis-hadis tersebut adalah hadis saqitah, hadis-hadis yang tidak sahih. Hadis-hadis yang tidak sahih, la asla laha, yang tidak ada dasar padanya. Tidak ada dasarnya untuk melakukan itu, untuk menunjukkan hal itu. Imma dha'ifatun au maudu'atun. Baik hadisnya itu dhaif atau maudu'ah. Atau maudhu, atau hadisnya palsu yang datang. Ada hadisnya tapi hadisnya dhaif, hadisnya palsu. Kahadisi, seperti hadis man hajja walam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang berhaji, barang siapa yang berhaji walam yazurni, dan dia tidak menziarahiku, tidak menziarahi makamku, faqad jafani, maka sungguh dia jafa, telah berbuat jafa, telah menjauhiku, telah meninggalkanku, telah melalaikanku, telah buruk dalam bermuamalah denganku. Ini hadis. Mereka berdalil dengan hadis-hadis seperti ini. Akan tetapi hadis ini apa? Hadis ini palsu. Hadis ini apa? Dibuat-buat. Hadis yang dhaif, yang lemah, yang mereka sandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini tidak boleh. Atau hadis yang lainnya, wa hadisi man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang berziarah ke kuburanku, kata Nabi, ini penisbatan kepada Nabi, dinisbatkan kepada Nabi, wajabat lahu syafaati, maka wajib bagi dia itu syafaatku. Maka dia itu harus mendapatkan syafaatku. Dalam hadis ini. Wa ghairuhuma katsirun, dan yang selain dari hadis ini sangat banyak. Ya banyak. Wa kulluha, dan semuanya hadis-hadis yang berbicara tentang bab ini, lam yathbut minha, tidak ada hadis yang tetap yang datang, hadisun wahidun, satu hadis pun darinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu hadis pun yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal jazama ba'du ahli ilmi bi annaha kullaha mawdu'atun maktubatun. Bahkan sebagian ahli ilmi memastikan
bahwasannya seluruh hadis-hadis yang berbicara tentang hal itu semuanya maudhu' atau semuanya palsu, magdubatun, semuanya dusta. Semuanya dusta. Sehingga tidak ada hujjah, tidak ada dalil bagi mereka yang mengatakan apa? Bahwasannya ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk perkara-perkara yang menyempurnakan haji. Ini tidak ada kaitannya. Atau hadis-hadis yang berbicara tentang disyariatkannya untuk bersafar menuju Madinah dalam rangka menziarahi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi kesimpulannya apa? Tempat yang kedua yang disyariatkan untuk dikunjungi di kota Madinah, yakni menziarahi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang mengunjungi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hak mereka orang-orang yang menziarahi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah bagi mereka. Adapun yang selainnya tidak ada apa? Tidak disunnahkan. Kemudian kita masuk di al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, yakni al-amakinul ukhra allati tushra'u ziyaratuha fil madinati an-nabawiyyati. Di permasalahan ketiga ini, yakni tempat-tempat yang lain selain Masjid Nabi dan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat-tempat yang lain yang disyariatkan untuk diziarahi, untuk dikunjungi di Madinah An-Nabawiyah, di kota Madinah. Berkata para penulis di sini, yustahabbu, disunnahkan, lizairil madinati, bagi orang yang mendatangi Madinah, kota Madinah, rajulan kana au imra'atan, laki-laki ataupun wanita. Yang mengunjungi kota Madinah itu laki-laki maupun wanita, an yakhruja mutatahhiran, agar disunnahkan agar dia ini keluar mutatahhiran, dalam keadaan bersuci, dalam keadaan suci, ila Masjid Quba'in, menuju Masjid Quba, ya, menuju Masjid Quba, wa yusalli fihi, dan dia salat di dalamnya, ya, salat 2 rakaat di Masjid Quba. Jadi disunnahkan bagi orang yang sudah mendatangi kota Madinah, maka dia keluar dari penginapannya, dia sudah dalam keadaan bersuci, sudah berwudu. Kemudian dia menuju Masjid Quba untuk sholat 2 rakaat di sana. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, karena ini amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu kana yazuru Masjid Quba'in rakiban wa masyian wa yusalli fihi rak'atain. Di mana beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu beliau mengunjungi Masjid Quba rakiban, dalam keadaan beliau berkendara, dan beliau dalam keadaan berjalan, baik berkendara ataupun jalan. Kadang menggunakan kendaraan, kadang dengan jalan. Karena jaraknya Masjid Quba dengan
Masjid Nabawi ini berapa? Ada yang tahu? Dari kota Madinah berapa kilo? Ada yang pernah ke Masjid Kuba? Nah, ya kalau disebutkan 2 mil, 2 mil benar. Sekitar 2 mil. Ya wallahu alam. Dan beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat di Masjid Kuba ini 2 rakaat. Ya 2 rakaat. Ini salah satu yang menunjukkan disunnahkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan hal tersebut. Ya. Dan juga ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah. Kemudian dalam riwayat yang lain wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yakni karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang dia bersuci di rumahnya, kalau kita di tempat penginapan kita di sana di Madinah, summa ata masjid Quba'in, kemudian dia mendatangi Masjid Quba, fa shalla fihi salatan, kemudian dia mengerjakan sebuah salat, 2 rakaat, kana lahu ka ajri umratin, maka baginya itu seperti pahala umrah. Maka baginya ini seperti pahala umrah, mendapatkan semisal dengan pahala umrah. Tentunya ini keutamaan yang besar. Tapi dengan syarat tadi, dia dia keluar dari penginapannya dalam keadaan sudah memiliki wudu, bersuci, kemudian menuju Masjid Quba, kemudian dia mengerjakan sholat 2 rakaat. Ya, bukan cuma sekedar melihat-lihat saja di Masjid Quba. Ya. Tapi mengerjakan sholat 2 rakaat di dalamnya. Maka dia akan mendapatkan pahala umrah. Ya, pahala umrah. Kalau kita menemui pahala-pahala atau balasan hitungan seperti ini, pahala umrah atau semisalnya, ini bukan berarti menggugurkan ibadah umrohnya, bukan sudah mendapatkan pahala umroh, berarti sudah gugur. Misalnya dia berpendapat kewajiban umroh saya sudah gugur, misalnya. Maka beda ya hukumnya, tidak bisa menduduki kedudukan umroh sendiri. Ya. Seperti membaca surat Al-Ikhlas itu seperti setara dengan sepertiga Al-Quran, ya, sepertiga Al-Quran. Maka bagaimana kalau dia sholat kemudian dia tidak membaca Al-Fatihah, tapi dia baca Al-Ikhlas 3 kali, kan jadi satu Al-Quran penuh kan? Sepertiga Al-Quran dia baca Al-Ikhlas 3 kali, gimana? Karena satu Al-Quran ada Al-Fatihah juga di situ. Iya, beda ya. Tidak bisa menduduki tidak bisa menggantikan kedudukan Al-Fatihah. Walaupun Al-Ikhlas ini setara dengan sepertiga Al-Quran. Iya. Jangan diutak-utik gitu ya. Karena mendatangi Masjid Quba kemudian sholat 2 rakaat di dalamnya mendapatkan pahala umroh, berarti sudah tidak perlu umroh. Bukan seperti itu. Jadi kalau sholat tadi membaca 3 kali surat Al-Ikhlas sudah cukup tidak? Tidak cukup ya. Tidak sah sholatnya. Dia harus membaca Al-Fatihah. Walaupun keutamaan Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini tempat yang lain, yang pertama yakni Masjid Quba. Kemudian wa yusannu lirrijali, dan disunnahkan bagi laki-laki. Yusannu lirrijali faqat, bagi laki-laki saja. Ini tempat yang kedua selain yang Masjid Nabawi.
Disunnahkan bagi laki-laki saja, yakni ziyaratu kuburil baqi'. Disunnahkan menziarahi kuburan baqi'. Ini khusus disunnahkan khusus bagi laki-laki saja. Berarti wanita apa? Tidak disunnahkan, tidak disunnahkan. Wa kuburis syuhada'i fi Uhud. Dan juga menziarahi kuburan-kuburannya para syuhada di Uhud, ya di Uhud. Kaqabri Hamzah radhiyallahu anhu wa ghairi, seperti kuburannya Hamzah radhiyallahu anhu dan yang selainnya dari mereka para syuhada perang Uhud. Kemudian setelah mendatangi kuburan atau makam-makam tersebut, wa yusallimu alaihim, yakni apa? Mengucapkan salam kepada mereka. Nanti akan akan disebutkan salam ketika masuk kubur. Wa yad'u lahum, dan berdoa untuk mereka. Wa yad'u lahum, dan berdoa untuk mereka. Ya. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, karena amalan atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idz kana yazuruhum wa yad'u lahum, karena beliau dulu menziarahi mereka ini di Baqi' dan di Uhud. Wa yad'u lahum, dan mendoakan untuk mereka, berdoa untuk mereka. Ini alasan yang pertama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya, menziarahi makam Baqi' dan juga yang ada di Uhud. Wa li umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zuru al-qubura fa innaha tudzakkirul maut. Ziarahlah kalian ke kuburan, maka sungguhnya ziarah kubur itu apa? Mengingatkan kepada kematian. Mengingatkan kalian kepada kematian. Ini hikmah disyariatkan ziarah kubur. Hikmahnya yakni apa? Agar orang yang berziarah itu apa? Ingat dengan kematian. Kalau ingat terus kenapa? Harusnya kalau sudah ingat kematian, dia itu harusnya sadar. Sadar dia itu akan mati. Kemudian dia harus mempersiapkan dirinya, mempersiapkan bekalnya untuk menghadapi kematian tersebut. Bukan setelah ziarah kembali biasa-biasa saja, sama saja. Sebelum ziarah sama setelahnya sama saja. Berarti apa? Ziarah kuburnya enggak ada. Ya, enggak berfaedah. Atau dia salah niatnya, ya, salah tujuannya dia. Maksudnya apa? Dia ziarahnya bukan dalam rangka untuk mengingat kematian. Tapi ada niat yang lainnya yang mungkin benar, mungkin keliru. Yang mungkin benar apa? Hah? Dia mendatangi ziarah kubur dalam rangka untuk mendoakan mereka, ya, mendoakan mereka. Ini juga termasuk perkara yang apa? Disyariatkan. Seseorang berziarah dalam rangka untuk mendoakan mereka, ini termasuk berbuat ihsan kepada mayit. Ya. Adapun mengingat kematian ini bermanfaat bagi orang yang berziarah, adapun berdoa tadi bermanfaat bagi si mayit. Maka jangan sampai dua perkara ini apa? Tidak ada di dalam ziarah kita kepada kekuburan-kuburan. Ya. Hendaknya dua perkara ini ada di dalamnya. Jangan malah apa? Ziarah karena apa? Karena mau ujian.
karena mau ada tes CPNS ziarah. Keliru alamatnya, keliru tujuannya. Kalau mau tes CPNS kemana tujuannya? Ya ke kantor, kemana? Kalau tes CPNS kemana? Ya di gedung ujiannya ya kalau mau tes CPNS. Jangan ke makam. Iya. Jangan berdoa meminta kepada mayit. Jangan berdoa meminta kepada si mayit. Iya. Jangan jadikan si mayit itu menjadi perantara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Iya. Haram hukumnya. Walaupun itu nabi, walaupun seorang nabi, walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh dijadikan perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Nabi, sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Nabi, doakan saya seperti ini dan itu. Maka ini perkara yang tidak boleh, diharamkan. Kemudian yang selanjutnya, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu idza zaru al-qubur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajari para sahabatnya ketika mereka menziarahi kubur an yaqulu, agar mereka ini mengucapkan assalamualaikum ahlad diyar. Semoga keselamatan untuk kalian wahai ahlad diyar, penduduk tanah ini. Penduduk negeri kuburan ini. Minal mu'minina wal muslimin, dari orang-orang mukmin dan muslim. Wa inna insyaallahu bikum lalahiqun, dan sungguh aku ini insyaallah akan mengikuti kalian, yakni apa? Mengikuti mati sebagaimana kalian. As'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Ini apa? Doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang yang berziarah itu masuk ke makam, masuk kuburan, area pekuburan. Sebagaimana yang sudah kita hafal. Hadhihi hiyal amakinu allati tushra'u ziyaratuha fil Madinah. Ini adalah tempat-tempat yang disyariatkan untuk diziarahi di kota Madinah. Ini saja. Berarti ada berapa tempat? Ada lima. Yang pertama Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga Masjid Quba. Yang keempat yakni makam Baqi. Yang kelima yang ada di Uhud, makam di Uhud. Kemudian pas 5. Cuma yang 2 terakhir ini khusus bagi laki-laki saja. Kemudian jemaah rahimahullah, di pembahasan yang terakhir, di alinea yang terakhir, ammal amakinul ukhra allati yadunnu ba'dul 'amati anna ziyarataha masyru'atun kama burakin naqati wa masjidil jum'ah wa bi'ril khatam wa bi'ril uthmana wa masajidis sab'ah wa masjidil qiblataini fahada la aslalaha. Adapun tempat-tempat yang lain dari 5 tadi, yang orang-orang awam mereka menganggap mengunjunginya itu disyariatkan, maka ini tidak ada asalnya, tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Kama burakil naqah, seperti kandang unta. Apa mengunjungi kandang unta? Tidak ada ya. Kok disebutkan di sini? Kama burakil naqah. Seperti apa? Kandang-kandang unta, kandang unta. Tempat menderumnya unta, tempat kembalinya unta. Wa masjidil jum'ah, dan masjid Jum'ah. Dan sumur khatam, bi'rul khatam, dan bi'r Uthman, sumurnya Uthman. Wa masajid sab'ah, dan masjid-masjid yang 7.
wa Masjidil Qiblataini, dan Masjid Al-Qiblataini. Ya wallahu alam ini tempat-tempatnya di mana? Ya, yang jelas ini tentunya di sekitar kota Madinah, ya, di kota Madinah. Apa ada yang pernah mengunjungi tempat-tempat ini? Yang pernah umrah atau haji? Kemana? Yang di mana? Ya. Intinya jangan ada keyakinan ini ziarah yang disyariatkan. Ya. Ini bukan ziarah yang disyariatkan. Ya. Jadi kalau berkunjung ya tidak berpahala sama sekali, tidak ada pahalanya, tidak ada keutamaannya, tidak ada keutamaannya. Ya. Walam yathbut 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu zara hadhil amakin, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengunjungi tempat-tempat ini, tidak sabit, tidak ada. Aw amara bi ziyaratiha, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk menziarahi tempat-tempat ini, tidak ada. Walam yarid an ahadin minas salafi salihi annahu zaraha, dan tidak ada dari seorang pun salafus saleh yang mereka menziarahinya tempat-tempat ini. Walaysa li ayyi masjidin fil madinati fadlun khasun, dan tidak ada masjid manapun di kota Madinah yang memiliki keutamaan yang khusus illa Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Masjid Quba'in, kecuali Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Masjid Quba. Ini yang ada keutamaan yang khusus. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak. Ya, maka tertolak. Maka fayanbaghi lil muslimi, maka seharusnya sepantasnya bagi seorang muslim, idza zara al madinata, apabila dia mengunjungi kota Madinah, an yataqayyada bil amakin allati tushra'u ziyaratuha, agar dia mengikatkan dirinya terhadap tempat-tempat yang disyariatkan untuk diziarahi. Agar dia mengikatkan dirinya agar ke tempat-tempat yang disyariatkan saja untuk dikunjungi, bukan malah mumpung datang ke kota Madinah melihat-lihat tempat-tempat rekreasi di kota Madinah. Jangan. Justru mumpung kebetulan atau mumpung Allah mudahkan kita di kota Madinah, maka perbanyak sholat di Masjid Nabawi. Ini yang lebih utama karena ada keutamaan yang besar di Masjid Nabawi. Sibukkan dengan di Masjid Nabawi karena keutamaan yang besar berada di dalamnya. Jangan, bukan justru malah dibuat rekreasi kemana-mana. Dengan ini maka selesai pembahasan tentang tentang haji, seputar haji, seputar haji. Adapun di buku ini akan dibahas setelahnya masih masuk di Kitabul Haji, tetapi babnya sudah tidak terkait dengan haji. Tidak terkait dengan haji. Terkaitnya sedikit sekali. Terkaitnya sedikit sekali. Nggak diselesaikan dulu. Oh gitu. Ya bisa. Kalau di dalam buku ini sebenarnya setelah ini masuk bab udhiyah, tentang berkurban, tentang berkurban. Yang akan dibahas tentang berkurban. Tapi karena permintaan dari panitia membahas mengulang tentang kitabus shalah, tentang sholat. Tentunya ringkasan, bukan mengambil dari fikih Muyassar ini. Ringkasan tentang kitabus shalah. Insyaallah kita akan belajar tentang kitabus shalah mulai
pekan depan sampai masuk bulan Ramadan. Ini saja yang bisa kita sampaikan di petang hari ini. Mungkin ada salah kata, salah ucap, minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.